Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Duha Masjid Ar-Ruhama Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad ya, pekan pertama, tanggal 13 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Oktober ya 2025. Ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini di pagi hari yang cukup dingin ini jamaah sekalian, tapi jamaah sekalian masih semangat ya untuk bisa hadir dalam rangka menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya niatan kita ikhlas karena Allah dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan pahala yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir ayat suci Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kita akan membahas lanjutannya, yaitu masih di surah yang sama, surah An-Naba. Surah An-Naba ayat yang ke-16 yang terakhir. Kita akan masuk di ayat 17. Ya, kita lihat di Al-Qur'an dan terjemahannya. Ya, ayat yang ke-17 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasl, hari keputusan itu adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-sur, yaitu pada waktu itu ditiup sangkakala. Fatatuna afwaja, lalu kalian wahai manusia datang berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit, maka terdapatlah di langit itu beberapa pintu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba, lalu dan diperjalankanlah gunung-gunung itu, fakanat saroba, maka menjadi fata morganalah gunung-gunung tersebut. Baik, kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari kitab Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhib ya, tafsir Ibnu Katsir di halaman 1527 jamaah sekalian, di sebelah kanan. Pada satu halaman ada dua sisi ya, sisi yang kanan bagian tengah ya. Kata beliau, yaqulu ta'ala mukhbiran an yaumil fasli wa huwa yaumul qiyamah. Ya, jadi Allah kabarkan kepada kita jemaah sekalian tentang hari fasal.
hari keputusan, yaitu hari kiamat. Ya, hari kiamat yang mana kita imani akan datangnya hari kiamat dan kepastiannya, namun Allah yang Maha tahu kapan dan bagaimana keadaannya. Allah yang Maha tahu, tapi kita yakin pasti datangnya. Dan ini termasuk rukun iman yang kelima ya sahabat sekalian, al-imanu bil yaumil akhir, ya, iman kepada hari akhir. Jadi iman dalam hati kita akan terjadinya satu saat hari kiamat, hari hancurnya alam semesta, hari di mana Allah akan mengakhiri kehidupan dunia ini, untuk selanjutnya manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya menuju alam yang disebut ardul mahsyar, ke padang mahsyar, untuk selanjutnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dijelaskan bahwasanya hari kiamat itu muakkad, ya. Jadi hari kiamat itu telah ditentukan waktunya. Ya. Tapi kita tidak tahu. Tapi bagi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu sudah ditetapkan. Ya, tidak dimajukan, tidak pula diundurkan. Ya, bi ajalin ma'dud, ya. Jadi dengan ajal atau waktu yang telah ditentukan saatnya. Nah, untuk harinya jemaah sekalian diberitahukan dalam hadis bahwasanya harinya, hari terjadi hari kiamat, yaitu hari Jumat. Nah, Jumat yang kapan? Allah yang Maha tahu. Tahunnya, bulannya, tanggalnya. Kita hanya diberitahu harinya dan tanda-tanda kedekatan datangnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, ada sesuatu yang disebut sebagai asratus sa'ah. Asratus sa'ah yaitu tanda-tanda kedekatan hari kiamat. Dibagi menjadi berapa jemaah sekalian? Ada dua ya, ada asratus sa'ah as-sughra, ada asratus sa'ah al-kubra. Ada tanda-tanda kecil dari hari kiamat, ada tanda-tanda besar. Ya, ada tanda-tanda yang sudah berlalu, ada tanda-tanda yang belum terjadi. Nah, di antara tanda-tanda tersebut, di antaranya dengan terutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan wafatnya beliau, ini termasuk tanda-tanda kedekatan hari kiamat. Termasuk juga nanti di akhir zaman yang akan terjadi beberapa keadaan yang disebutkan dalam hadis, ya di antaranya yaitu kathratul harj, ya banyaknya kasus pembunuhan, banyaknya ditumpahkannya darah, termasuk salah satu tanda hari kiamat. Demikian pula kathratul zilzal atau az-zalazil, banyaknya gempa bumi, termasuk salah satu tanda kedekatan hari kiamat. Termasuk juga taqarrubuz zaman, zaman yang semakin singkat, semakin dekat, ya tidak terasa waktu itu berlalu begitu cepat. Itu juga salah satu tandanya. Termasuk juga jemaah sekalian tersebarnya berbagai macam kemaksiatan, ya zina dan sebagainya. Ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda yang lain. Nah, nanti menjelang hari kiamat, menjelang itu ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar saat sudah dekat sekali dengan hari kiamat. Di antaranya yaitu khurujud dajjal, munculnya dajjal. Munculnya dajjal. Salah satu tanda besar mendekati hari kiamat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Termasuk juga terbitnya matahari dari arah yang terbalik. Biasanya matahari terbit dari arah timur, terbenam di barat. Lah mau hari kiamat itu terbitnya dari arah barat. Terbitnya dari arah barat.
Ini di antara tanda-tanda besarnya, ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua di saat terjadinya hari kiamat, yang mana keadaannya begitu dahsyat, begitu luar biasa, dan banyak surah-surah dalam Al-Quran, khususnya di Juz Amma yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ya, di antaranya yang telah kita pelajari dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dalam surat Al-Infitar, idza samaun fatarat, apabila langit itu terbelah, ya, bintang-bintang berjatuhan, ya, lautan ditumpahkan, ya, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung, ya, dan sebagainya dari tanda-tanda atau saya ulangi, keadaan hari kiamat yang begitu dahsyat. Nah, hari kiamat itu sama sekalian nanti di saat terjadinya hari kiamat itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala. Nah, yang meniup sangkakala satu malaikat yang dinamakan malaikat Israfil, ya, malaikat Israfil. Tugasnya hanya niup sangkakala. Sangkakala pertama, Allah hancurkan alam semesta ini. Kemudian yang kedua, tiupan yang kedua, Allah bangkitkan manusia dari alam kuburnya. Ya, jadi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, waktu hari kiamat itu la yuzad, tidak ditambah, tidak diundurkan, wala yunqasu minhu, tidak dimajukan. Ya, telah ditentukan, tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Hud 104 Allah berfirman, wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud, dan kami tidak mengundurkan hari kiamat itu kecuali di waktu yang telah ditentukan. Ya, memang belum datang waktunya, tapi kalau sudah datang waktunya tidak akan diundurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 18-nya, yauma yunfakhu fis-sur, yaitu pada hari ditiupnya sangkakala, fatatuna afwaja, lalu kalian datang dengan afwaja. Afwaja kata Imam Mujahid zumaron zumaro, yaitu berombongan-rombongan. Ada yang menafsirkan kata Imam Ibnu Jarir, ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha, masing-masing umat bersama rasulnya. Ya kan, dibangkitkannya dari alam kubur, ya sama sekalian. Nah, itu nanti bagaimana Allah yang Maha Tahu. Nah, kita diberikan gambaran, ya, bahwasannya nanti dalam keadaan afwaja, berkelompok-kelompok. Apa yang dimaksud? Salah satu tafsirannya, setiap umat bersama nabinya, bersama rasulnya. Nah, ini dihubungkan, ya, oleh beliau dengan Al-Insan 71, ya. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, ya, pada hari kami seru setiap manusia, setiap kelompok manusia dengan imam mereka, ya, dengan pemimpin mereka. Ya, berarti dengan masing-masing, ya, dari para nabi dan rasul dari umat-umat tersebut. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan, ya, sama sekalian, bahwasannya tersebut, ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainan nafkhataini arba'una, antara dua tiupan sangkakala malaikat Israfil itu jaraknya 40. Lalu sahabat tanya, apa 40 hari ya Rasul? Maka beliau menjawab, abaitu. Ya, beliau tidak menjelaskan. Apakah 40 bulan? Beliau juga tidak menjelaskan. Apakah 40 tahun? Beliau tidak menjelaskan. Tapi 40 jarak antara tiupan sangkakala pertama hancurnya alam dengan tiupan sangkakala kedua pertanda manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Disebutkan bagaimana Allah bangkitkan hamba-hambanya, tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an, kemudian Allah turunkan dari langit air, fayanbutuna kama yanbutul baqlu, maka
bangkitlah mereka, tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya sayur mayur. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada seorang manusia pun kecuali dia akan hancur. Ya, maksudnya jasadnya di alam kubur. Illa 'azman wahidan, kecuali satu tulang yang disebut ajbud danab, tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor itulah akan dibentuk susunan tubuhnya di hari kiamat. Ya, jadi manusia akan berkalang tanah, tapi nanti akan dibentuk lagi tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu dibangkitkan. Nah, bagaimana caranya Allah yang Maha tahu. Kita hanya disuruh mengimani. Inilah perpisahannya antara orang beriman dengan orang yang kafir. Kalau orang kafir tidak mau percaya, mereka menganggap jasad yang sudah hancur mustahil akan bisa dibentuk kembali. Dalam sekian banyak Al-Quran, Allah jelaskan bahwa tidak ada yang susah bagi Allah untuk membuat makhluk yang baru. Kalau kita yang sudah ada di dunia ini dulunya tidak ada, Allah Maha mampu mengadakan. Dulunya kan kita nggak ada semua ya, Allah adakan. Nah, kita yang sudah ada tinggal membentuk kembali sama sekalian, meskipun nanti sudah hancur, itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya mudah baginya. Nah, ini termasuk cakupan iman kepada hari akhir, iman akan adanya hari berbangkit, hari kebangkitan seluruh manusia dari seluruh zaman. Ya, ya, jadi bukan internasional lagi ya, interzaman ya sekalian. Seluruh manusia seluruhnya. Tidak hanya di masa kita, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir nanti di hari kiamat, semua akan dibangkitkan. Berapa jumlahnya Allah yang Maha tahu. Ya, sepertinya teknologi belum bisa mencatat ya, jumlah manusia mulai dulu sampai sekarang, sampai nanti akan datang. Ya, tidak akan mungkin tersingkap. Allah yang Maha tahu. Ya, jumlah manusia seluruhnya. Ya, kalau kita anggap sekarang ini saja berapa? Anggap saja 6 miliar lebih. Ya, belum masa-masa yang lalu, belum masa yang akan datang. Allah yang Maha tahu. Semuanya akan dibangkitkan dan tidak ada satupun yang terluput. Tidak ada satupun yang terluput ya. Baik dia meninggalnya di daratan, baik dia meninggalnya di lautan, baik dalam keadaan apapun meninggalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi hamba-hambanya. Lalu bagaimana saat nanti dibangkitkan di padang mahsyar jamaah sekalian, manusia tersebut disebutkan dalam keterangan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya manusia dibangkitkan dalam keadaan yang pertama dalam keadaan tidak berpakaian, yang kedua dalam keadaan belum dikhitan, yang ketiga dalam keadaan tidak beralas kaki. Ya, lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasul, bagaimana keadaan di waktu itu manusia melihat satu dengan yang lainnya? Ya, maksudnya tidak berpakaian dan seterusnya. Maka beliau menjelaskan bahwa keadaan di masa itu sudah nggak ada kesempatan lagi untuk saling melihat. Sebab apa? Masing-masing bingung dengan perbuatannya. Ya, beda dengan dunia ya. Ini di akhirat, di alam barzah, saya ulangi, di padang mahsyar sudah tidak ada mikir manusia itu terhadap melihat aurat yang lain, karena masing-masing itu nafsi-nafsi, mikir dirinya sendiri, perbuatannya. Ya, jadi dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, kemudian tidak berkhitan. Kemudian dijelaskan juga dalam keterangan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya manusia di saat itu berpeluh itu berkeringat. Nah, keringatnya itu sama sekalian sesuai dengan dosanya. Ya, jadi ada yang berkeringatnya itu sampai pertengahan tubuhnya, ya sampai betisnya dan seterusnya, sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Ya, sehingga nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, supaya kita ringan nanti di akhirat, itu lebih baik kita meringankan dosa-dosa.
meringankan kita dari dosa-dosa supaya meringankan beban kita di akhirat. Ya, kalau dosanya banyak, bebannya banyak, urusannya susah, urusannya panjang. Karena nanti yang diperiksa bukan kita saja, kan? Semua manusia. Ya, ibaratnya kita di dunia itu kita ngantri dalam satu urusan, ya banyak yang ngantri. Itu kan rasanya bagaimana, ya lelah, ya penat, ya kepingin selesai sama sekali. Ini yang diperiksa semua manusia, punya urusan sendiri-sendiri, kan gitu ya. Maka di sini berbahagialah ketika jamaah sekalian berusaha ya menjauhi dosa dan kemaksiatan. Di saat kita terjatuh, namanya manusia, kita kadang khilaf, kita lekas beristighfar, lekas bertaubat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah seseorang yang mana dia mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Ya, mungkin dia ada khilaf, ya, tapi ditutupi dengan istighfar. Mungkin dia ada kesalahan, ditutupi dengan istighfar. Ini orang yang berbahagia. Baik. Ya. Kemudian keadaan yang lain, manusia ketika dibangkitkan dalam keadaan qiyamah, dalam keadaan berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ya. Dalam ayat yang lain disebutkan pada hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kalau berdiri sama sekali berarti bukan duduk. Ya, apa bedanya berdiri dengan duduk? Kalau duduk lebih nyaman. Nah, ini berdiri. Nah, berdirinya bukan 1 jam 2 jam, ya. Berdirinya sangat lama. Ya, karena sangat lama menunggu saat-saat dihisab, maka manusia datang kepada beberapa nabi dan rasul. Ya, di antaranya sama sekalian manusia akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti di tangan beliau lah jamaah sekalian syafaat al-uzma, syafaat yang terbesar. Beliau akan bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya dipercepat hisabnya. Kenapa kok manusia kepingin supaya para nabi, para rasul tersebut memohonkan hisabnya dipercepat? Kepingin lekas selesai urusannya sendiri-sendiri. Alhamdulillah pada akhirnya diperkenankan Nabi Muhammad SAW diberi syafaat al-uzma untuk seluruh manusia supaya dipercepat hisabnya. Inilah beberapa gambaran daripada keadaan yang di saat manusia dibangkitkan. Ya, ya nanti masih ada proses selanjutnya, ada proses hisab sama sekalian. Hisab itu diperhitungkan amal perbuatan daripada manusia tersebut. Ya, jadi diperhitungkan keadaannya, ya, dari perbuatan-perbuatannya sama sekalian. Kemudian ada di antara golongan manusia itu yang dihisab, ya, dengan hisab yang yasiro, hisab yang mudah. Ada di antara manusia yang dihisab dengan hisaban asiro, hisab yang berat. Semoga Allah lindungi kita. Dan ada di antara manusia yang tidak dihisab. Nah, tidak dihisab, ya, mereka tidak dihisab apalagi diazab. Nah, mereka yang dihisab tersebut sama sekalian dengan hisab yang mudah, di antara cirinya apa? Mereka mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Ya, kalau tangan kanan menerima catatannya, ini alamat, insya Allah mudah urusannya. Dia akan bergembira, senang dengan perbuatannya, dimuliakan, ya, dengan tangan kanan. Tapi kalau menerimanya dengan tangan kiri, ini alamat sekalian. Apalagi tangan kiri dari belakang punggungnya, ini alamat apa? Berat, alamat celaka, dan orang yang dihisab tersebut sangat berat keadaannya. Ya, mudah-mudahan kita tergolong mereka yang dimudahkan hisabnya, hisaban yasiro. Bagaimana kiatnya sama sekalian? Yaitu dengan meneguhkan, memaksimalkan iman kita,
menambah ya kuantitas, kualitas amal soleh kita. Yang ketiga, mengurangi dosa dan kemaksiatan. Yang keempat, memperbanyak istighfar dan taubat. Ya, meneguhkan iman, memaksimalkan iman. Yang kedua, menambah amal sesuai petunjuk Nabi SAW, mengurangi dosa kemaksiatan. Yang keempat, memperbanyak istighfar dan taubat. Baik. Kemudian di Ardul Mahsyar juga ada yang namanya haud. Ya, haud itu telaga Nabi, telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sama sekalian gayung-gayungnya itu sebanyak nujumus sama, sebanyak bintang-bintang di langit. Gayungnya itu untuk ngambil air dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sangat luas sekali, ya, disebutkan dalam hadis, panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan. Lebarnya haud, ya, 1 bulan perjalanan, panjangnya 1 bulan perjalanan. Tidak disebutkan berapa kilometer dan ya, 1 bulan perjalanan dengan apa tidak disebutkan. 1 bulan perjalanan, lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Siapa yang meminum darinya, dari umat Nabi SAW, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Kenapa coba sekalian? Karena di waktu itu perlu air. Ya Pak, di dunia saja kita haus, ya bagaimana keadaannya? Ya tentu kita kepingin minum apa? Air. Ya, berusaha mendapatkan air. Nah, di padang mahsyar ya Pak sekalian, airnya tersebut di mana? Ya, yang ada kalau di padang mahsyar yaitu di telaga-telaga para nabi dan rasul. Kita umat Nabi Muhammad SAW, insya Allah semoga dimudahkan ya mendapatkan air dari telaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau meminum 1 teguk darinya, insya Allah tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Baik, kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya, saudara sekalian. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya, di sini menggunakan bentuk kata kerja lampau atau fi'il madhi lil majhul, wa ya, dan futihat, telah dibuka. Ya, padahal belum, coba sekalian, belum terjadi, tetapi di sini menggunakan bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau, tujuannya sebagai bentuk kepastian. Sebagai bentuk kepastian, meskipun belum terjadi, suatu saat terjadinya, tetapi menggunakan kata kerja lampau, kepastian datangnya. Dan dibukalah, ya maksudnya di waktu itu langit fakanat abwaba, maka langit itu terdapat pintu-pintu. Ya, kita lihat tafsirannya. Maksudnya abwaba yaitu turuqan wa masalik linuzulil malaikah. Hanya yang sebelah kiri ya, bagian atas. Jadi abwaba ditafsirkan turuk, ya turuk yaitu jalan-jalannya, dan masalik ya jamak dari maslak, ya tempat yang dilalui untuk turunnya para malaikat. Ya ini kan mau proses hisab ya coba sekalian. Ya, nanti langitnya itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langit dalam keadaan lemah. Di situ ada pintu-pintunya untuk turunnya para malaikat-malaikat. Nah, jumlahnya berapa Allah yang Maha tahu, sangat banyak sekali turun para malaikat-malaikat. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Ya, ayat yang selanjutnya, dan diperjalankanlah gunung-gunung. Ya. Ini di saat hari kiamat ya. Fakanat saroba, maka gunung-gunung itu menjadi fata morgana. Ya, apa yang dimaksud sama sekalian? Ya, ini dihubungkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan surah An-Naml 88 dan juga Al-Qari'ah ya, ayat yang ke-5. Ya, jadi diperjalankan gunung-gunung, maka seakan-akan menjadi fata morgana. Ya, kenapa jamaah sekalian? Sebab dengan adanya hari kiamat, bumi bergoncang, ya, kemudian gunungnya diperjalankan, hancurlah gunung tersebut. Ya, dalam Al-Qari'ah ya Allah berfirman, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya, jadi hancur, ya, kemudian seakan-akan menjadi fata morgana. Tidak ada sesuatu, nadhab bil kulliyah,
ya pergi, ya hilang, hancur ya daripada gunung-gunung tersebut, tidak ada bekasnya. Ya kita nggak bisa membayangkan ya. Ya jangankan diperjalankan ya, gunung erupsi gunung meletus dan sebagainya, luar biasa pengaruhnya ya terhadap daerah sekitarnya, apalagi gunungnya diperjalankan. Ya bukan satu gunung ya, semua gunung. Ya buminya saja digoncangkan ya. Ya kan gunung di bumi ya, ada gunung yang aktif atau tidak aktif, gunungnya di bumi, buminya digoncangkan. Bagaimana gunungnya? Ya pasti terpengaruh dengan goncangan bumi tadi, digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, maka sangat berpengaruh. Gunungnya diperjalankan sehingga menjadi apa? Hancur, menjadi fata morgana dalam pandangan manusia. Gunungnya seperti itu, bagaimana manusianya? Ya nggak bisa terbayangkan ya, manusia dalam keadaan bingung, dalam keadaan ya seperti orang yang sangat kaget sekali ya dengan keadaan hari kiamat, yang bahkan keadaannya tidak bisa terbayangkan ya, seorang ibu yang memberikan ASI kepada anaknya, dia tinggal anaknya ya, jadi dalam keadaan yang sudah ya luar biasa ya, goncangan yang sangat dahsyat sekali. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hubungannya juga dengan ayat 105 ya sampai 107 dari surat Toha, surat Al-Kahfi 47, wa yauma nusayyirul jibal, dan pada hari kami jalankan gunung-gunung itu. Ya yang menancapkan gunung di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang memperjalankan Allah Subhanahu wa taala dari gunung-gunung tersebut. Kemudian bagaimana keadaan yang lainnya? Di ayat selanjutnya, inna jahannama kanat mirsada, ya sesungguhnya neraka jahanam pada hari itu ada tempat pengintai. Ya kita lihat di footnote di terjemah Al-Quran, maksudnya di neraka jahanam itu ada satu tempat yang dari tempat itu para penjaga neraka mengintai dan mengawasi isi neraka. Ya, inna jahannama kanat mirsada. Ya, kita lihat dalam tafsir jemaah sekalian. Ya, ditafsirkan mirsada yaitu mursadatun muaddatun. Ya, jadi ada tempat pengintai. Ya, jadi malaikat-malaikat yang mengintai para penghuni neraka dan keadaan neraka. Ya, kalau di dunia itu ada penjara, ada sipir, ada penjaga penjara sama sekalian. Di neraka itu ada malaikat penjaga neraka. Nah, di antaranya yang kita kenal malaikat Malik. Malaikat Malik satu, ada lagi malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Ada lagi malaikat yang 19 jumlahnya. Ya. Yang mana sifat-sifat malaikat tersebut sangat keras ya, sangat bengis ya, tidak ada senyum, tidak ada kata-kata yang baik ya, jadi sangat keras ya, namanya penjaga neraka ya. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi neraka itu tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, ditafsirkan jamaah sekalian, tauhid ya, di bagian atas sebelah kiri, tauhid yaitu al-marodah, al-usa, al-mukhalifuna lirrusul. Ya, mereka itu orang-orang yang durhaka, bermaksiat, menyelisihi para rasul. Nah, itu tauhid, melampaui batas. Ya, kalau boleh kita klasifikasikan penghuni neraka itu, yang pertama orang kafir, orang yang tidak beriman, jamaknya kufar. Kafirun, kufar, orang-orang yang tidak beriman, calon penghuni neraka. Yang kedua al-musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
meninggal dalam keadaan seperti itu. Yang ketiga, al-munafiqun, orang-orang yang munafik, orang-orang yang berbuat nifaq. Sama sekalian, nanti nifaq itu terbagi dua ya, ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Ya, ada nifaq i'tiqad, nifaq keyakinan, ada nifaq amali. Yang banyak dalam Al-Quran nifaq i'tiqad, nifaq keyakinan. Ya, diantaranya menyembunyikan kufur, menampakkan keislaman. Ciri yang lain, tidak suka dengan ajaran Islam, tidak suka dengan sebagian ajaran Islam, tidak suka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak suka dengan kemajuan Islam dan kaum muslimin. Ya, ini ciri-ciri nifaq akbar. Ini terancam dengan siksa neraka. Yang keempat, jemaah sekalian, yaitu orang-orang yang bermaksiat tetapi dia beriman. Orang-orang yang bermaksiat, ahli maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, itu kadang diistilahkan dengan fasik. Fasik itu sama sekalian muslim tapi suka berbuat dosa. Fasik, ya, muslim tapi suka berbuat maksiat dan dosa. Nah, perbedaannya kalau golongan pertama, kedua, ketiga sama sekalian, kafir, musyrik, munafik, itu kekal di neraka. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ya. Kalau golongan yang keempat, orang yang beriman, ahli maksiat sama sekalian, suka berbuat dosa. Ya. Hanya ada beberapa kemungkinan. Kalau di dunianya dia sudah istighfar taubat, berarti Allah Maha penerima taubat. Insya Allah diterima taubat orang tersebut, seakan-akan tidak berbuat dosa. Kemungkinan yang kedua, suka berbuat dosa, maksiat, tapi nggak taubat sampai meninggal, dia muslim. Di akhiratnya ada dua kemungkinan teman sekalian. Kemungkinan yang pertama, diampuni dosa-dosanya, bisa dengan syafaat, bisa dengan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan yang kedua, dia masuk ke dalam neraka dengan sebab dosanya tadi. Ya, setelah ditimbang di mizan, ya dosanya lebih berat, lalu dia masuk dalam neraka. Maka orang yang demikian sama sekalian tidak kekal di neraka. Suatu saat pasti akan dikeluarkan dari api neraka dengan sebab imannya. Ya, keterangan-keterangan hadisnya bisa dilihat di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ya, kitab hadis, ya, kumpulan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, di sekitaran hadis 113, 114, 115. Walaupun imannya sekecil apapun, pasti akan dikeluarkan dari neraka. Ya, ini tidak berarti seseorang itu meremehkan dosa, tidak ya sekalian. Sebab orang yang dimasukkan ke neraka walaupun hanya satu celupan, itu dia akan lupa segala nikmat yang dia dapatkan di dunia. Orang yang dicelupkan sekali ke surga, ya jangankan sehari, ya, dicelupkan sebentar di surga, itu dia lupa segala kesengsaraan di dunianya. Ya, artinya neraka itu tiada tara, ya, azabnya. Kita berlindung dan kita menasihati siapapun jangan sampai berbuat maksiat dan dosa. Tapi seumpama ada orang ahli maksiat beriman masuk neraka, seandainya masuk neraka tidak kekal dengan sebab imannya tersebut. Ini insya Allah demikian ya garis besarnya. Jadi ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang tidak kekal orang yang masih punya iman. Nah, kita kepingin bagaimana, coba kita kepingin imannya bertambah, iman kita maksimal, ditambah kita menjauhi dosa dan kemaksiatan, supaya kita sama sekali tidak masuk neraka. Dan itulah keberuntungan yang besar. Ya, dalam ayat disebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, dia nggak masuk neraka sama sekali, dimasukkan ke surga, maka sungguh
dia telah mendapat keberuntungan. Ya, jadi keberuntungan ya dalam kacamata agama kita sama sekalian bukan orang yang hartanya banyak, kekuasaannya besar, tapi sebetulnya adalah orang yang selamat di akhiratnya. Nah, sama sekali tidak masuk neraka, dimasukkan ke surga. Itulah faz, orang yang beruntung. Kemudian bagaimana keadaan ahli neraka itu sama sekalian? Mereka yang tinggal di neraka, ini sebuah ancaman ya. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya dalam keadaan ahqaba. Ya, terjemahannya berabad-abad lamanya. Tafsirannya makithina fiha ahqaba, yaitu mereka tinggal di dalamnya berahqab-ahqab, jamak dari hukub, yaitu muddah minaz zaman, ya satu masa dari zaman. Ya, tidak disebutkan berapa tahunnya, yaitu satu masa dari zaman. Ya, tentu kembali kepada uraian kita tadi ya. Kalau dia kekal ya berarti selama-lamanya, kalau tidak kekal ya berarti sebatas dosanya. Sebatas dosanya untuk kemudian dikeluarkan dari siksa api neraka. Insya Allah demikian. Ya, labithina fiha ahqaba. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecualikan bagi ahli tauhid ya, bagi ahli tauhid akan dikeluarkannya illa masya rabbuk, ya kecuali siapa yang dikehendaki oleh Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan bahwasanya ahqab, jamaah sekalian, ada yang menafsirkan hukum itu 70 tahun. Ya, kullu yaumin minha ka'alfi sanah. Satu harinya seperti 1000 tahun hitungan kalian. Satu hari seperti 1000 tahun hitungan kalian. Hukum itu 70 tahun. Ahqab jamak dari hukum. Ya, karena itu sangat tepat sekali ya. Di sini terjemahannya menggunakan kalimat berabad-abad lamanya, ya, sangat tepat sekali ya. Nah, ya intinya sangat lama sekali, yang mana kalau dia kekal la inqita'a lahu, tidak ada kesudahannya, tidak ada batasnya. Inilah bedanya penjara dunia dengan akhirat ya. Kalau penjara dunia itu ada batasnya, sama sekalian, selama-lamanya sampai meninggal. Tapi kalau di neraka nggak ada meninggalnya. Ya, sampai-sampai penghuni neraka itu bilang kepada malaikat Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, kami ini dimatikan saja. Ya, sampaikan kepada Allah, kami lebih baik mati daripada disiksa seperti ini. Maka dikatakan innakum makithun, kalian akan tinggal selama-lamanya. Inilah balasan yang abadi jemaah sekalian, yang sangat merugi bagi orang yang masuk ke dalam neraka, apalagi sampai tinggal selama-lamanya, waliyadzubillah. Jadi jemaah sekalian, kita tidak intinya berlindung ya kepada Allah, diantaranya di waktu tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari siksa api neraka, siksa kubur, ujian kehidupan, ujian kematian, dan dari fitnah atau ujian ketika Dajjal muncul. Baik, lanjutannya jemaah sekalian, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. La yadhuquna, mereka tidak merasakan di dalam neraka itu bardan ya, kesejukan, minuman ya, dingin, wala syaraba. Saya ulangi, mereka tidak merasakan ya di dalam neraka itu bardan, kesejukan, wala syaraba, tidak pula minuman ya, berarti nggak ada sejuknya, nggak ada dinginnya. Udaranya sangat panas sekali ya, bagaimana udara ya, di api ya, di api yang sangat membara. Wala syaraba, tidak pula mendapat apa, minuman, illa hamima wa ghassaq, kecuali air yang mendidih dan nanah. Wal iyadzubillah, ya sudah azabnya pedih, kemudian tidak ada minuman, yang ada adalah air yang mendidih dan nanah. Ya,
Ay la yajiduna fi jahannama bardan, yang maksudnya tidak mereka dapatkan di neraka jahanam itu kesejukan atau dingin di hati mereka, tidak pula minuman yang dengannya mereka bisa merasakannya. Ya, ini beda lagi ya dengan penjara dunia ya. Penjara dunia masih dapat makanan dan minuman. Sampai sekarang. Ya, saya pernah mengunjungi penjara di Saudi, ya, penjara di Indonesia juga pernah mengunjungi ya sekalian. Waktu itu ada kunjungan, ada juga apa namanya khutbah, itu ada jadwal-jadwalnya. Jadi ada jadwalnya makan, sama sekali ada jadwalnya mereka beraktivitas. Ya, ada sesuatu yang membuat ini. Kalau di neraka nggak ada sama sekali. Jadi disiksa dengan siksaan yang terus, nggak berhenti. Kalau nggak dikeluarkan dan nggak ada makanan minuman, mati juga nggak bisa. Berarti juga nggak bisa. Nah, ini sangat berbeda ya keadaannya dan sangat pedih yang keadaan di neraka itu. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Ya, kecuali apa jemaah sekalian, yaitu air yang mendidih dan juga nanah. Nah, dalam tafsirnya disebutkan jemaah sekalian bahwasannya menurut Imam Rabi' bin Anas, ya, hamim itu air yang sangat panas. Ya, sudah tepat sekali ya terjemahannya, air yang mendidih. Adapun ghasaq, ya, ghassaqa diterjemahkan nanah ya. Kalau tafsirannya lebih luas ya. Jadi ghasaq itu kumpulan daripada sodidi ahli nar, ya, wa araqihim wa dumu'ihim wa juruhihim, kumpulan dari keringatnya ahli neraka, air mata mereka, luka-luka mereka. Ya, waliyadzubillah, campur, itulah kalau mau minum ya ini. Ya, waliyadzubillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya, jadi tidak mereka dapatkan ya dingin maupun air yang bisa mereka minum. Kenapa demikian? Jazaa'u wifaqa, ya, sebagai balasan yang setimpal. Ya, sebagai balasan yang setimpal. Maksudnya hadalladzi saru ilaihi, apa yang mereka lakukan di dunianya, sama sekalian, itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka dengan sebab perbuatan mereka yang fasid, yang rusak, perbuatan mereka yang tidak baik yang mereka lakukan di dunianya. Apa di antara perbuatan yang tidak baik itu? Ayat selanjutnya, innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka itu tidak mengharapkan adanya hisab. Ya, kalau terjemahannya mereka tidak takut kepada hisab. Ya, kalau harfiahnya mereka tidak mengharapkan hisab. Ya, berarti mereka nggak percaya hari kiamat, nggak percaya akan adanya neraka. Bahkan mungkin mereka mengolok-olok neraka di dunianya. Mereka nggak percaya akan adanya perhitungan di akhirat. Atau dengan kata lain mereka ingkar. Nah, ingkar itu bahasa agamanya kafir. Kafir itu tidak membuka hatinya untuk beriman. Kafir itu menutup hati, ya, tidak membuka untuk beriman. Mereka nggak percaya, nggak mau berharap dengan adanya hisab. Ya, tafsirannya coba sekalian, lam yakunu ya'taqiduna an thamma. Saya ulangi, lam yakunu ya'taqiduna anna thamma darun yujazawna fiha wa yuhasabun. Jadi mereka itu tidak yakin akan adanya negeri akhirat yang mereka akan dibalasi dan dihisab. Ya, jadi kalau nggak percaya sama sekalian itu disebut ingkar atau kafir. Nah, kalau kita sebagai umat yang beriman, kita itu percaya dan membenarkan. Nah, percaya, membenarkan akan apa-apa yang akan terjadi di akhirat kelak, beriman kepada rukun iman yang 6, itu sifatnya membenarkan dan tidak boleh keraguan. Tidak boleh ragu, juga tidak boleh setengah-setengah. Jadi harus mantap. Mantap itu ya yakin, ya, tidak ragu, dan dia dalam keadaan konsisten dengan imannya. Inilah yang disebut mukmin, beriman, percaya, membenarkan. Nah, mereka tidak yakin akan adanya hari hisab, bahwasanya akan ada pembalasan. Nah, ragu-ragu, tidak yakin ini berbahaya dalam kaitannya dengan iman, sahabat sekalian.
Ini sifatnya hati ya. Jadi iman itu kan asalnya di hati ya. Berarti cerminannya ucapan dan perbuatan. Yang tahu hatinya beriman atau tidak ya orangnya. Dan Allah yang maha tahu. Nah, jadi kalau hati kita beriman, percaya, alhamdulillah ya kita teguhkan sampai akhir hayat kita nanti. Tapi kalau hatinya ya, kalau orang dia tidak percaya berarti dia kafir. Ya, kalau orang munafik terombang-ambing ya. Dia kadang beriman, kadang enggak, terombang-ambing keadaannya, dan ini sangat membahayakan. Ya, zahirnya menunjukkan Islam, batinnya ingkar. Orang yang beriman percaya dan yakin. Sebab Allah SWT memberitahukan kepada kita dalam banyak ayat dalam Al-Quran akan kepastian kedatangan hari kiamat tersebut. Kedua, amalan mereka, perbuatan mereka yang buruk, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, ya, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Maksudnya, kan yukadzibuna bi hujjatillah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, kita ingat bagaimana kaumnya Nabi Nuh yang mendustakan, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya para nabi dan rasul yang mendustakan. Itu semua Allah SWT binasakan, dan Allah sediakan bagi mereka azab di akhirat. Termasuk umat zaman sekarang. Ya, kalau tidak mempercayai, mengimani Al-Quran, tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, berarti dia tergolong mereka yang ingkar. Yang mengimani, mereka tergolong mereka yang beriman. Nah, kita mengimani ya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, mengimani dakwah beliau, mengimani seluruh para nabi dan rasul, kita mengimani Al-Quran, dan kita mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan tanpa terkecuali. Ini iman ya sekalian. Ya. Jadi mereka mendustakan ayat-ayat Allah dengan sedusta-dustanya, ya sesungguh-sungguhnya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Lihat footnote di bawah, yang dimaksud kitab di sini adalah buku catatan amalan manusia. Fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Karena itu rasakanlah, dan kami tidak akan menambah kecuali azab kepadamu. Ya, ini sebagai bentuk balasan akan keingkaran dan kekufuran mereka di dunia. Jemaah sekalian, Allah jadikan azab neraka sebagai balasannya dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Ya, kita cukupkan dahulu ya sampai ayat ke-30. Ya, mudah-mudahan dari renungan dan tadabbur kita menambah ya iman kita dan rasa takut kita ya akan neraka, takutnya akan azab Allah, sehingga memotivasi kita untuk lebih bisa meningkatkan iman, ketakwaan, dan amal soleh di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kembalikan kepada akhuna. Tadi disampaikan ayat ini banyak dijelaskan tentang surga dan neraka. Ini ada tanya dari saya, tanya dengan malam bazar. Ya. Pernah saya dengar bahwa di alam kubur itu ada nikmat kubur dan siksa kubur. Jadi orang yang mendapat nikmat kubur itu berada di taman-taman surga. Ya. Kemudian bagi yang banyak dosa itu berada di jurang neraka. Itu saya nggak tahu itu sebenarnya atau apa. Kalau nanti orang yang disiksa di alam kubur itu meringankan ketika di neraka. Masih saya bukan jelasan. Ya, baik, jazakallahu khairan. Ya, di sini disebutkan ya tentang iman kepada hari akhir ya, termasuk cakupan rukun iman yang 6, di mana iman kepada hari akhir di antara cakupannya jemaah sekalian yaitu mengimani
apa-apa yang akan terjadi ya, berupa hari kiamat, berupa kejadian nanti di padang mahsyar ya, termasuk juga tentang kubur ya. Tadi ditanyakan tentang kubur atau alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur jamaah sekalian adalah tempat persinggahan pertama dari akhirat ya. Jadi bukan peristirahatan terakhir, tapi peristirahatan sementara untuk nantinya suatu saat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keterangan-keterangan ya Al-Qur'an maupun hadis, keimanan kita akan adanya yang namanya pertanyaan di alam kubur atau fitnah kubur. Pertanyaan di alam kubur ya, diantaranya ditanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma dinuka, apa agamamu. Yang tanya dua malaikat ya. Nanti jenazah itu akan didulukan, ditanya 3 pertanyaan. Kalau bisa menjawab dengan benar, Rabbi Allah, Nabi Muhammad SAW, agamaku adalah Islam, akan diberikan nikmat kubur, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian akan datang kepadanya seseorang yang merupakan jelmaan amal solihnya. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan yang namanya azab kubur. Di antara bentuknya akan semakin sempit kubur baginya, gelap kubur baginya, dia mendapatkan siksa di kuburnya. Pernah satu ketika Nabi SAW melewati 2 makam, yang mana beliau jelaskan penghuni 2 makam itu sedang disiksa. Yang satu diantaranya suka namimah, suka adu domba di dunianya. Yang satu tidak menjaga diri saat dia buang air kecil. Nah, kemudian beliau mengambil ya, seperti pelepah kurma, beliau tancapkan. Beliau bagi 2, beliau tancapkan pada satu-satunya. Kemudian beliau berharap keduanya diringankan siksanya sebelum apa yang beliau tancapkan tersebut kering. Ini menunjukkan adanya yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Nah, tadi pertanyaannya, ketika seseorang ya dia dikubur ya mendapatkan raudhah min riyadil jannah ya, salah satu taman surga, atau sebaliknya hufra bin hufarin niran, lubang dari lubang-lubang neraka. Artinya Allah yang Maha Tahu jemaah sekalian, dia dalam keadaan mendapat nikmat di alam kuburnya, mendapat nikmat kubur sebelum nikmat di surganya. Dia mendapat azab di kuburnya sebelum dia mendapat azab di nerakanya. Sebab masuknya ke surga atau neraka jemaah sekalian ini belum terjadi kecuali nanti setelah proses hisab. Adapun di alam barzakh ini ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tapi orangnya jemaah sekalian berada di alam kubur tersebut, ada yang mendapat nikmat, ada yang mendapatkan azabul kubur. Demikian insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi Ustaz mengatakan akan dibukakan pintu-pintu langit. Ya. Jadi setelah lapis 7 itu masih ada pintu lagi keluar. Apakah di balik pintu itu manusia bisa mengerti dan memahami tentang itu? Yang kedua, orang akhirat yang masih meminta pada malaikat minta diringankan dan dikeluarkan. Apa sakitnya di neraka itu masih terbatas? Tidak primat seperti sakitnya orang sakaratul maut, nggak bisa bicara ibadah. Ya. Pintu-pintu langit yang disebutkan dalam ayat bahwasanya akan ada abwab, ada pintu-pintunya. Tadi dijelaskan dalam tafsir, maknanya adalah malaikat-malaikat akan turun dari pintu-pintu tersebut. Ya, ditafsirkan turuqat ya, jalan-jalan atau masalik ya, tempat yang dilalui oleh malaikat-malaikat yang turun dari langit. Ya, ini keadaannya jemaah sekalian seperti itu keadaannya. Ya. Konkretnya bagaimana Allah yang Maha Tahu, tapi kita imani langit dalam keadaan ada pintu-pintunya, tempat malaikat turun daripada apa? Langit tersebut. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tadi tentang apa? Orang di neraka. Oh iya. Ya, ya, orang yang di neraka jemaah sekalian siksaannya itu berbeda-beda.
ada yang siksaannya paling ringan. Paling ringan itu dipakaikan ya kedua terompah di kakinya, kemudian dari bara api, lalu mendidih otaknya. Itu siksaan yang paling ringan. Ada lagi siksaan-siksaan yang lain. Ya, orang-orang munafikin disebutkan dalam ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling bawah. Ya, jadi siksaannya beragam sesuai dengan dosa yang dilakukan. Ya, ada kitab khusus yang masalah ini karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang berjudul At-Takhwif minan nar wa ta'rif bihali ahli bawar. At-takhwif minan nar, ya, mempertakuti dari api neraka, wa ta'rif bi hali ahli bawar, dan menjelaskan tentang keadaan penghuni neraka. Itu karya Imam Ibnu Rajab yang berbahasa Arab. Ini kitab khusus ya, salah satunya dari para ulama. Nah, perkataan ahli neraka tersebut, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat Malik, ya mohonkan kepada Allah supaya kami dimatikan saja. Ini ayatnya kita tampilkan ya dalam surah Az-Zukhruf jemaah sekalian ayat 77. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka. Penduduk neraka berseru, wahai malaikat Malik, lebih baik kami dimatikan saja oleh Tuhanmu, ya, maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya sampaikan kepada Allah supaya kami dimatikan saja. Maka mereka mengatakan, malaikat Malik mengatakan, innakum makithun, kalian akan tinggal selama-lamanya. Ini bagi yang tinggal selama-lamanya di neraka. Demikian. Jadi kesimpulannya, keadaan siksaan ahli neraka itu bisa berbeda. Ada yang ringan siksanya, tapi dia menganggap paling berat. Ya, coba siapa yang kuat ya memakai kedua terompah atau sandal yang terbuat dari bara api mendidih otaknya. Dia menyangka paling berat padahal paling ringan. Belum azab yang lain. Ya, dan ini keadaannya sangat dahsyat sekali, sangat mengerikan. Kita berlindung kepada Allah daripadanya. Demikian. Apakah yang paling berat, yang paling bawah? Allah yang Maha tahu, tapi yang jelas orang-orang munafikin disebutkan dalam ayat bahwasanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini ayatnya dalam surah An-Nisa 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di bagian paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak sekali-kali mendapati bagi mereka penolong. Ya, apakah yang paling bawah, yang paling berat, Allah yang Maha tahu. Karena selain orang munafik juga ada kufar, orang-orang yang tidak beriman. Dan ini sebagai bentuk sebagai bentuk peringatan ya, agar jangan sampai berbuat nifak. Ya kan, nifak nanti ditempatkan di tempat yang paling bawah. Jadi kalau surga itu ada derajat-derajat ke tempat yang lebih tinggi, kalau neraka itu ada darokat. Darokat itu ke tempat yang lebih bawah, lebih bawah, lebih bawah. Itu istilah bahasa Arabnya. Kalau lebih tinggi, darojat. Surga itu kan ada tingkat lebih tinggi, ada tingkatan lebih tinggi, darojat. Kalau neraka lebih bawah, darokat. Darokat. Ya, ini sangat-sangat mengerikan ya, tentu sama sekalian. Kita berlindung kepada Allah diantaranya dengan doa tahiyat akhir dan juga doa umum ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Pak. Orang musyrik itu di atasnya munafik. Orang musyrik apakah di atasnya munafik? Allah yang Maha tahu. Ya. Hal-hal yang sifatnya gaib Bapak sekalian, kita mengimani sebatas yang dikabarkan. Hal-hal yang sifatnya gaib sebatas yang dikabarkan dalam Quran dan dalam hadis. Ya, lebih lanjut ya kita tidak berani untuk dengan akal pikiran ya. Tapi kita yakin bahwasannya di neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah. Ada untuk orang munafik, ada untuk orang musyrik, ada untuk orang kufar dan sebagainya. Demikian. Sama-sama. Insyaallah. Hayakullah Pak. Nih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sering beli kajian Ustaz, baik di Nahdliyin, di Muhammadiyah, sama Fris. Itu istilah transit maka itu semua ada. Artinya kalau orang pokoknya yang beriman tidak syirik, kemudian berbuat dosa, terus transit ke neraka, nanti akhirnya masuk surga. Tapi di kajian ini kan jelas tafsir Al-Quran Jogja ya, itu pahamnya beda sama minimal. Jadi nggak ada istilah transit. Kalau orang mau neraka ya selamanya, kalau mau surga ya selamanya. Yang pertama. Yang kedua, manusia itu kalau di dunia dinaman amal nanti khawatir tergantung pada amal akhirnya. Kalau misalnya kita Al-Quran bahasa, sepertinya kalau kita sudah meninggal itu tergantung pada amal-amalnya saja, baru dia selamat. Jadi tadi tidak bisa menjawab pertanyaan tiga tadi, sudah celaka kita. Tapi kalau di dunia kan di nomor sana kita mengurus perbuatan sebelumnya, yang penting pada akhir hayatnya. Assalamualaikum. Ya, kita buka surat Maryam sama sekalian pada ayat ke-71. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Itu adalah bagi Tuhanmu satu kemestian yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, ini sama sekalian tadi Ustaz menanyakan perihal beliau mendengarkan ya beberapa pengajian yang berbeda. Ada yang mengatakan mesti ya setiap orang itu masuk neraka, ada juga yang mengatakan yang masuk surga, ada yang langsung tidak masuk neraka, kan gitu Ustaz ya. Nah, ini bisa jadi kembali kepada ayat 71 surat Maryam. Jadi, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Nah, apakah mendatangi itu pasti masuk? Kan tidak sama sekalian. Sebab apa? Sebab nanti kalau kita itu insya Allah mudah-mudahan masuk surga sama sekalian, itu mesti melewati sirat. Sirat itu titian di atas neraka jahanam. Titian di atas jembatan di atas neraka. Ya, kalau kita gambarkan sederhana ini jembatan, di bawahnya neraka. Kalau jembatannya lewat di atasnya selamat, ke surga. Kalau tidak selamat, jatuh ke neraka. Nah, ketika kita melewati jembatan titian di atas neraka, yaitu sirat, neraka terlihat atau tidak teman sekalian? Terlihat. Kita mendatangi, tapi tidak mesti berarti jatuh. Nah, yang lewat di atas sirat ini bermacam-macam. Menurut penjelasan hadis, ada yang seperti cepat kilat, ada yang seperti angin yang terbangkan, ada yang seperti orang yang berkuda dan seterusnya. Artinya sesuai amalnya. Ada yang merangkak dengan perbuatannya di dunianya, sampai saking sedikitnya amalnya dan seterusnya dia merangkak. Di samping kanan kirinya ada pengail-pengailnya, penggores-penggoresnya. Ada yang terluka tapi selamat, ada yang tidak selamat, dia jatuh. Nah, para nabi dan rasul berdoa kepada Allah, kepada masing-masing yang lewat tadi, Allahumma sallim sallim ya Rabb, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Insya Allah ini ya sebab perbedaan tadi Ustaz. Jadi yang benar adalah yang menjadi ahli neraka akan masuk ke dalam neraka, yang menjadi ahli surga langsung dan tidak mampir ke neraka,
tidak akan masuk neraka langsung ke surga. Ada yang ketiga, golongan yang masuk neraka dulu baru diselamatkan ke surga. Ini golongan orang beriman yang bermaksiat. Demikian insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, sebab kalau setiap orang masuk neraka, nanti bagaimana golongan yang tidak dihisab? Ya, golongan yang tidak dihisab itu tidak diazab. Mereka langsung masuk surga, tidak dihisab sama sekali. Ya kan, kesian kalau tidak dihisab tapi masuk neraka. Ya, ya pastinya apa? Allah Maha, dengan rahmatnya yang maha luas, akan memberikan apa masing-masing sesuai dengan keadilannya. Ya, yang imannya tinggi, amalnya banyak, ya akan diselamatkan dari siksa api neraka. Demikian. Kalau yang menjadi ahli neraka, maka ini sangat apa? Mengkhawatirkan keadaannya. Demikian, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, yang satu lagi apa, Ustaz? Oh ya, ya, innamal a'mal bil khawatim, ya. Hanya saja amalan-amalan itu bergantung kepada akhir-akhirnya. Manusia bisa jadi awalnya baik, mulai dari kecilnya, remajanya, terus sampai wafatnya baik. Ini yang kita harapkan. Golongan yang kedua, awalnya baik, tengah-tengah hidupnya berubah. Asalnya muslim, dia keluar. Asalnya taat, dia nggak taat. Ini yang mengkhawatirkan. Meninggal di atas itu. Golongan yang ketiga, asalnya nggak baik. Mungkin dia kafir dan seterusnya. Al-masyad berubah tengah hidupnya, masuk Islam, beriman, dan sampai wafatnya meninggal dalam keadaan baik. Ada golongan yang keempat, dari awalnya nggak baik sampai meninggalnya nggak baik. Ya, akhir-akhir itu menentukan sekali. Ada kisah, ada salah satu pekerja di luar negeri sama sekalian. Keduanya itu suami istri, asalnya dari salah satu agama. Kalau tidak salah agamanya Hindu, ya terus keduanya satu saat masuk Islam. Ya setelah masuk Islam dapat, kalau tidak salah besoknya apa ini, meninggal sekalian. Berarti wafatnya dalam keadaan baik. Ada seorang sahabat asalnya jahiliyah, musyrik, lalu masuk Islam. Habis masuk Islam ada perintah jihad, berangkat. Waktu jihad meninggal, belum sempat sholat. Belum ditunaikan sholat, jihad, berangkat, meninggal. Maka beliau bersabda, yang kurang lebih maknanya atau lafadznya, amila qalilan wa ujira katsiran. Dia amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Ya Masya Allah, seumur hidupnya di atas agama selain Islam, mau meninggal masuk Islam. Masya Allah, ini yang luar biasa Bapak sekalian. Lebih-lebih lagi dari awalnya baik, ya. Kita alhamdulillah lahirnya dalam keadaan muslim, muslimah sampai sekarang, tinggal mempertahankan, lanjut sedikit lagi sampai akhir hayat kita. Nah ini yang kita harapkan, ya, dengan semakin memaksimalkan iman dan amal supaya akhirnya lebih baik lagi. Akhir itu sangat menentukan, innamal a'malu bil khawatim. Nah nanti ujungnya apa namanya sama sekalian, ketika nyawa dicabut. Kalau nyawanya mau dicabut, dia mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, atau dia dalam keadaan beramal soleh, insya Allah husnil khotimah, akhir yang baik. Itu Ustaz. Kalau yang dikubur tadi ditanya man rabbuka, ma dinuka, sangat menentukan. Sebab dengan itu kan ketahuan orang itu beriman apa enggak, dia bersyahadat atau tidak, ketahuan. Kalau dia beriman, teguh imannya, dia bisa jawab dengan benar, diberikan apa? Nikmat kubur. Kalau dia nggak bisa jawab, ya seperti dalam hadis orang munafik mengatakan, la adri, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Ya, akhirnya disiksa. Maka di sini perlu peneguhan iman. Pertanyaan ini sangat berpengaruh terhadap keadaan selanjutnya, disiksa atau tidaknya di alam kubur. Demikian. Ya, kalau sudah mati itu yang mengetahui awalnya Ustaz, ya. Berarti ya nanti kan sholat, kalau sholatnya baik, berarti kan awalnya lah. Kalau tidurnya kan akhirnya. Ya, tapi kita sholat kan awal sampai akhir. Kita sholat dari kecil sampai meninggal, sampai sebelum meninggal kan gitu ya. Maksudnya kalau dia itu ya, kalau sholatnya baik, ya, cuma ada baik. Ya, benar. Mempengaruhi itu ya. Mempengaruhi, ada hadisnya. Perkara pertama dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah. Perkara pertama kali dihisab seorang hamba dengannya sholat. Kalau sholatnya baik, amal yang lain ikut baik. Insya Allah puasanya,
zakatnya dan yang lainnya ikut baik. Tapi kalau sholatnya saja tidak baik, perkara yang lain jadi ikut apa? Tidak baik. Karena itu ibaratnya tiang, ya. Tiang ini penyanggahnya. Ya, jadi kalau tiangnya kuat, kokoh, insya Allah bangunan agama orang tersebut baik. Ada kata para ulama, mandaya sholat, siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka perkara yang lain dia lebih menyia-nyiakan. Kalau sholat dia pentingkan, perkara yang lain insya Allah dia pentingkan. Bapak Ibu sekalian, sholatnya rajin terus dan luar biasa, insya Allah puasa Ramadannya juga demikian. Kalau ada orang sholat saja nggak diperhatikan, apalagi amal yang lain. Nah, nanti di akhirat berimplikasi terhadap perbuatan lain. Itu ada hadisnya, sholat di perkara pertama dihisab. Tapi kalau antar manusia yang dihisab pertama masalah darah. Ada keterangan hadis lainnya. Perkara pertama kalau hablum minan nas, masalah darah. Ya maksudnya masalah pertumpahan darah, pembunuhan dan sebagainya. Maka berbahagialah ya orang yang tidak pernah menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar. Sebab repot nanti urusannya di akhirat sama sekalian. Ya, jadi kita berusaha meminimalkan dosa, terutama dosa-dosa yang kaitan dengan hablum minan nas. Urusan dengan orang ini agak repot ya. Nabi SAW pernah sampaikan, kalian tahu apa itu muflis ya? Maka sahabat menjawab, ya Rasul, muflis itu orang yang rugi, yang nggak punya dinar, nggak punya dirham. Maka beliau jelaskan orang yang merugi dari umat beliau yang bawa pahala sholat, sodako, zakat dan sebagainya, tapi dia pernah banyak dolimnya. Ya pernah nuduh fulan, pernah memukul fulan, pernah menghilangkan nyawa dan seterusnya. Akhirnya di akhirat dituntut semua, dihadirkan semua. Nanti kebaikannya diambil. Ya, kalau sudah kebaikan diambil, keburukan yang dizolimi diberikan kepada yang menzolimi. Ini namanya rugi, muflis. Demikian. Barakallahu fikum. Ya, demikian. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang ingin saya tanyakan yang pertama, kalau kita itu transit dulu di neraka, mampir dulu di neraka, apakah dalam kita itu masih bisa berdoa kepada Allah? Yang kedua, apakah orang-orang surga itu bisa istilahnya membesuk? Masya Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Masya Allah, ya. Saya izin ya, buka kitabnya sebentar sekalian. Ya. Ya, di sini. Baik. Tadi pertanyaan pertama apa Ibu? Apakah berdoa pada Allah, ya, Masya Allah, ya. Kalau tadi ahli neraka menyampaikan kepada malaikat Malik ya, supaya menyampaikan kepada Allah supaya dimatikan saja. Ya, Allah yang Maha Tahu ya. Tetapi yang jelas ahli neraka dalam keadaan menyesal ya dari perbuatannya, kemudian ya penyesalan yang tiada guna. Ya, mereka menyampaikan sesuatu ya tentu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian Allah yang Maha Tahu ya. Dan insya Allah ya ya khusnudzan saya, insya Allah Ibu ya dan juga para jamaah sekalian ya, semoga ya kita terhindar ya dari siksa api neraka dan kita tergolong dari orang-orang yang selamat langsung masuk surga, tidak masuk ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa Ibu? Apakah ada orang-orang surga yang menjenguk orang di neraka? Ada keterangan dalam hadis ya. Ini termasuk syafaat orang-orang yang beriman. Ada ahli surga itu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kami punya teman-teman yang dahulunya mereka berpuasa, sholat bersama kami, tetapi mereka di neraka. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka diperintahkan untuk mencari teman kawan yang dimaksud, lalu dikeluarkan dari siksa api neraka. Dalilnya dalam hadis-hadis al-lu'lu wal marjan. Ya, jadi mereka mencari orang-orang teman. Ini pentingnya berkawan, berteman dengan kawan yang solid sekalian. Jadi tidak hanya dunia ya, sampai di akhirat mereka juga ingat akan temannya. Demikian Ibu. Ya.
Waktu apa itu? Yang dikeluarkan dari api neraka jemaah sekalian, ada keterangan dalam hadis mereka itu nanti akan sebelum masuk surga dimasukkan ke sungai untuk dibersihkan badannya, dimandikan. Nama sungainya sungai kehidupan, Nahrul Hayah. Ya kan sudah hangus ya ibaratnya kena api neraka dan seterusnya. Sebelum masuk neraka dimandikan dulu, disebut Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Demikian itu. Nah, itu orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka yang tadinya di dalam neraka. Mereka tidak kekal, pada akhirnya dimasukkan ke surga. Barakallahu fikum. Ya, ayatlah.